Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas MPIE mata kuliah manajemen konflik akan mempresentasikan yaitu tentang konsep dasar konflik dengan anggota kelompok yang pertama Linda Nikmatus dan Putri Lestari Ningsih. Yang selanjutnya yaitu pengertian konflik. Konflik secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Latin configere yang berarti saling memukul. Sedangkan ditinjau dari akar katanya, konflik ini berasal dari kata figure atau confusion yang artinya benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang bersifat antagonis. Sedangkan secara sosiologis, konflik ini yaitu suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak tersebut berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian konflik adalah segala bentuk pertentangan antara dua pihak ataupun lebih yang terjadi akibat adanya perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik. Bentuk konflik di sini yaitu dibagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Berdasarkan sifatnya ini konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif sendiri merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini biasanya dicirikan dengan terjadinya bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Contohnya yaitu konflik yang terjadi di Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu konflik konstruktif. Konflik konstruktif ini merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Bentuk konflik yang kedua yaitu berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik ini dibagi menjadi tiga, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya yaitu konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah lembaga maupun perkantoran. Selanjutnya konflik horizontal. Konflik horizontal ini merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa. Ketiga yaitu konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contoh dari konflik ini adalah konflik yang terjadi di Aceh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari saudari Linda, sedikit akan menjelaskan mengenai sumber terjadinya konflik. Di sini kita mengambil menurut Sujono Sukanto, ini memiliki 4 sumber yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama ada perbedaan antara individu-individu. Perbedaan ini, perbedaan pendirian dan perasaan akan melahirkan
bentrokan antara individu satu dan individu lainnya, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara individu tersebut. Dan yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung dari pola-pola kebudayaan yang terjadi, latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Dan yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Dan selain dari 4 hal tersebut, ada menurut Winardi juga menyampaikan bahwa konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik, di antaranya yang pertama ada pribadi orang, kebutuhan, keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, komunikasi yang tidak baik, perasaan dan emosi, serta beragam karakteristik sistem sosial. Dan selanjutnya ada proses terjadinya konflik. Menurut Robbins berpendapat bahwa konflik terjadi melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama ada oposisi atau ketidakcocokan potensial. Timbulnya konflik secara umum ini dimulai dari adanya sikap oposisi atau ketidakcocokan potensial. Dalam hal ini merupakan kondisi yang menciptakan kesempatan untuk memunculkan suatu konflik. Faktor-faktor yang memancing kemunculan konflik itu sendiri diantaranya ada komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Dan yang kedua ada kognisi dan personalisasi. Kondisi ini terjadi jika kondisi-kondisi dalam tahap 1 mempengaruhi secara negatif yang diperhatikan satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi suatu konflik. Terjadi konflik ini dipengaruhi adanya persepsi yang berbeda. Dengan kata lain, kondisi potensi untuk terciptanya oposisi atau pertentangan belum tentu menciptakan konflik karena bergantung pada persepsi serta perasaan subjektif. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada maksud. Dari tahap maksud ini berada di antara persepsi serta emosi dan perilaku seseorang. Maksud ini merupakan keputusan untuk bertindak dalam cara tertentu untuk penanganan konflik. Dan yang keempat ada perilaku. Tahap konflik tampak nyata karena perilaku yang diwujudkan melalui pernyataan, tindakan, dan reaksi di antara pihak-pihak yang berkonflik yang dengan mudah bisa diamati. Dan yang terakhir itu ada hasil. Hasil ini merupakan jalinan aksi atau reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional dalam arti konflik itu menghasilkan perbaikan kinerja kelompok atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Baik, di atas sudah dipaparkan dari konsep dasar konflik dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.